Halo semua teman-teman, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan sebuah klip video di mana Presiden Jokowi mengajarkan kepada kita arti dari sebuah perjuangan. Kita akan melihat garis hidup Pak Jokowi yang melompat dari satu titik ke titik yang lain secara progresif terus meningkat sehingga puncaknya beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, bagaimana ya kerasnya perjuangan beliau dalam menjalani hidupnya sehingga akhirnya dari titik terendah bisa melompat menjadi seorang presiden, di mana menjadi lompatan tinggi, lompatan tertinggi dalam hidup beliau, karena tidak pernah terpikirkan oleh Presiden Jokowi kelak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Yuk kita tonton bareng-bareng videonya. Mohon maaf sebelumnya Pak Jokowi, dari nol sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah begitu. Pak Jokowi juga katanya dulu adalah cucu seorang tukang bambu ya Pak ya. Betul ya Pak ya, cucu seorang tukang bambu kemudian menjadi seorang pengusaha furniture. Itu bagaimana Pak prosesnya Bapak bisa akhirnya menjadi seorang presiden seperti sekarang? Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah. Takut bener. Kemudian setelah bisa sekolah, takut lagi kalau nggak bisa kuliah karena keadaan orang tua saya. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya bisa lulus, kemudian bekerja sebentar, kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN, Kertas Craft Aceh. Kemudian saya balik ke Solo, memulai usaha betul-betul bukan dari nol, tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus. Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjamnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah. Dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Sampai merinding guys, aku guys. Jadi emang benar-benar luar biasa ya Pak Jokowi ini. Makanya saya bilang dia, ya bukan saya doang, semua orang bilang dia adalah presiden yang berasal dari rakyat. Saat dia SD takut nggak bisa SMP, saat udah lulus SMA dia takut nggak bisa kuliah, pas udah kuliah takut nggak bisa bayar, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketakutan-ketakutan yang ada pada rakyat kecil tentang kekurangan-kekurangan hidup ya karena faktor ekonomi itu benar-benar beliau rasakan gitu loh. Jadi ketakutan-ketakutan yang dialami rakyat bawah itu benar-benar dia pernah alami. Berbeda dengan elit-elit yang ada sekarang yang ya kita tahu siapa aja, boro-boro. Mereka nggak pernah tahu apa itu artinya takut karena nggak bisa bayar ini, takut nggak bisa bayar itu, takut nggak bisa melanjutkan ini itu. Jadi intinya mereka tidak punya atau tidak punya experience, pengalaman gitu ya, pengalaman, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan rakyat kecil gitu. Jadi kalau Pak Jokowi ini benar-benar dia tahu, mengalami sendiri. Jadi ketika dia jadi presiden, saya ingat banget omongan dia ke Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dia bilang kalau kita punya uang itu dieman-eman. Artinya disayang-sayang, dijaga bener. Kalau uang itu dikeluarkan, returnnya apa? Nah, Pak Jokowi juga selalu bicara return. Kalau uang APBN dikeluarkan, returnnya apa nih? Timbal baliknya, dia hitung semua gitu loh. Dan dia juga mau seluruh uang APBN itu lebih banyak disalurkan untuk hal-hal yang produktif.
Nah, jadi benar-benar Pak Jokowi ini presiden terbaik bagi saya gitu loh. Dan menarik juga menyimak tadi lompatan-lompatan hidupnya ya, lompatan-lompatan hidupnya dari wali kota, ke gubernur, ke presiden ya. Kuncinya menurut saya ada pada trust yang dia bilang tadi. Ketika dia memulai usaha dari minus, bahkan dia nggak punya jaminan ya semacam BPKB, sertifikat rumah untuk minjem ke bank. Karena ke bank kan harus pakai jaminan. Nah, dia hanya modal trust. Mungkin dia minjem ke saudara, ke kenalan dia. Dia hanya modal trust. Trust itu dia jaga. Itu juga yang diterapkan ke konsumen sehingga produk-produknya itu bisa ekspor. Bisa ekspor ke luar negeri, bahkan di luar negeri sampai dia disebut Jokowi gitu ya. Dia punya panggilan khusus apa gitu ya oleh pengusaha-pengusaha Perancis karena sudah terbangun trust gitu loh. Jadi ini benar-benar bagi saya unik. Pak Jokowi ini unik jalan hidupnya, unik dan menginspirasi, mendobrak karena mungkin Pak Jokowi ini suka musik rock kali ya. Jadi memang gaya hidupnya itu benar-benar mendobrak. Saya juga tertarik tadi dengan kata-kata kunci yang dia bilang, jungkir balik ya, terus apalagi tahan banting. Ya, ini kata-kata menarik nih untuk bukan hanya untuk anak-anak muda tapi untuk seluruh pejabat juga menurut saya bisa jadi sebuah dorongan gitu ya, karena banyak proyek-proyek di lapangan itu yang pejabat udah takut eksekusi duluan. Contoh banyak sekarang program-program yang Pak Jokowi eksekusi dari zaman Soeharto nggak jalan, zaman SBY macet. Tapi di era tangan Pak Jokowi, proyek-proyek tersebut selesai karena berani jungkir balik, berani tahan banting, dan mampu memanage risiko di lapangan. Manajemen konfliknya sangat baik Pak Jokowi ini. Saya pengen kita dengar sekali lagi, ini menurut saya sangat-sangat baik nih pesan-pesan dari Pak Jokowi. Yuk kita tonton bareng-bareng. Dari nol sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah begitu. Pak Jokowi juga katanya dulu adalah cucu seorang tukang bambu ya Pak ya. Betul ya Pak ya, cucu seorang tukang bambu kemudian menjadi seorang pengusaha furniture. Itu bagaimana Pak prosesnya Bapak bisa akhirnya menjadi seorang presiden seperti sekarang? Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah. Takut bener. Kemudian setelah bisa sekolah, takut lagi kalau nggak bisa kuliah karena keadaan orang tua saya. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah SWT dan saya bisa lulus. Kemudian bekerja sebentar, kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN Kertas Graf Aceh. Kemudian saya balik ke Solo, memulai usaha betul-betul bukan dari nol, tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus. Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjemnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah. Dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Ya, terima kasih Pak Jokowi, pesan terakhirnya keuletan, tahan banting, berani jungkir balik. Ini sangat bagus buat kita pendengar agar termotivasi terus dalam hidup, bahwa kalau kita mau ambil bagian dalam keuletan ya, tahan banting, mau jungkir balik, itu kita akan terbangun gitu ya saat menghadapi gelombang-gelombang yang lebih besar. Dan seperti Pak Jokowi berani mengeksekusi, berani mengambil resiko, menjadi pengusaha, menjadi wali kota, gubernur, lalu presiden. Kelak kita juga hidupnya akan melompat seperti Pak Jokowi ini ya, yang saya tangkap pesannya. Jadi pesan-pesan yang luar biasa, melebih dari sekedar motivasi, tapi ini adalah sebuah hidup
sebuah hidup yang dibagikan kepada kita, karena hidup yang dijalani Pak Jokowi sudah dialami lalu dibagikan kepada kita. Jadi benar-benar luar biasa dahsyatnya impactnya kalau kita mau mendengarkan perkataan Pak Jokowi ini gitu ya. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga video ini bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.